Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin. Ya rahmar rahimin, ya rahmar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waftah 'alaina hikmataka wa anshrah 'alaina min khazain rahmatika arhamar rahimin. Alhamdulillah, Allah mempertemukan kita lagi setelah beberapa subuh terhalang ya. Saya pergi ke Bukit Tinggi dalam banyak urusan. Mudah-mudahan kita selalu istiqamah insyaallah ya. Waktu saya di Bukit Tinggi hari Jumat subuh, saya mendengar tazkirah di Masjid Nurul Haq, Pasar Teh ya. Tazkirahnya tentang jannah, tentang surga. Salah satu di antara yang disebut oleh penceramah itu orang yang rajin duduk di majelis ilmu, insya Allah mudah mendapat jannah. Hadisnya apa? Wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang rajin duduk di majelis ilmu, mendengar ilmu ataupun menyampaikan ilmu, subhanallah, akan dimudahkan jalan ke jannah. Itu antara lain isi tazkirah subuh hari Jumat yang lalu di Masjid Nurul Haq Pasar Teh Bukit Tinggi ya. Sekarang hadis Imam Bukhari, hadis nomor 942 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ini tentang kepergian kita ke alam barzakh atau tentang kematian. Kita kalau ingin mendapatkan kematian yang baik, dengarlah di sini macam mana caranya. Kematian itu mesti dirancang ya, mesti direncanakan. Apapun pekerjaan mesti ada rencananya. Kalau tidak direncanakan, tiba-tiba datang mati itu susah nanti itu. Dengar di sini hadis riwayat Imam Bukhari nomor 942 dalam kitab Riyadhus Shalihin, ada juga dalam Sahih Bukhari ya. Apa katanya di sini? Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul. Yang bercerita di sini sahabat Abi Sa'id Al-Khudri namanya. Kata baginda, kata beliau, Nabi Muhammad pernah meninggalkan pesan, pernah bersabda, idza wudi'atil janazatu fahtamalaha ar-rijal ala anaqihim fa in kanat salihah qalat qaddimuni. Ini cerita orang yang akan dibawa ke kubur. Yang didengar di Bukit Tinggi itu cerita orang yang masuk jannah ya. Ini sebelum kita meninggalkan rumah kediaman, ini akan terjadi. Iza wudi'atil janazah, kalau jenazah itu sudah siap, tinggal mau dibawa saja, sudah dimandikan, sudah dikafani, sudah disolatkan. Ini semuanya akan dilalui ya. Akan tiba masanya saat kita ini akan dimandikan oleh orang lain, akan dikafani, akan diusung, dan akan diletakkan di tempat kita sendiri menentukannya. Tempat yang kita mau masuk itu bisa saja sempit, gelap, bisa saja lapang dan terang. Ini dikatakan di sini idza wudi'atil janazah, kalau jenazah itu sudah siap mau diusung, fahtamalah rijal, lalu diusung untuk dibawa ke kubur, fahtamalah rijal ala anaqihim, diusung di atas bahunya, bahu jemaah yang membawanya. Fa in kanat salihah, kalau jenazah itu jenazah orang yang saleh. Ini cerita orang yang saleh ini ya. Qalat qaddimuni,
jenazah tadi ingin cepat masuk kubur. Orang yang taat ingin cepat masuk kubur. Subhanallah. Subhanallah. Karena sebelum ini sudah pernah juga diceritakan ya dalam ayat surah Fussilat dalam Quran, orang yang taat, mukmin yang istiqamah, sebelum ruhnya dicabut, datang malaikat menghibur, bapak jangan takut ya, ibu jangan takut, jangan risau, jangan sedih, bapak jelas akan dibawa ke surga. Surga sudah jadi milik bapak. Itu dalam surah Fussilat saat itu ya. Nah, itu dalam Quran. Ini dalam subhanallah. Ini dalam hadis. Kalau mau melihat lagi nanti ayatnya ayat 30, 31, 32. 30, 31, 32 ya. Halamannya halaman 480. Ini cerita orang yang mau dicabut ruhnya. Yang dalam hadis ini cerita orang yang sudah siap untuk dibawa. Fahtamalah rijal, lalu diusung oleh jemaah yang akan membawanya ke kubur atau naik mobil jenazah kalau kuburannya jauh ya, atau naik ambulan dan lain-lain. Fa in kanat salihah, kalau orangnya orang yang saleh, jenazahnya jenazah orang yang saleh, saleh-salehah. Qalat, jenazah tadi mau cepat diantar. Qaddimuni, lakela. Tidak mau lama duduk di rumah, tidak mau lama duduk di rumah sakit, tidak mau lama duduk di tempat lain. Qaddimuni, cepatlah katanya. Subhanallah. Karena dia sudah tahu bahwa kubur yang akan dimasukinya itu raudhah min riyadil jannah, salah satu taman jannah. Subhanallah. Subhanallah. Sebelum ini sudah pernah juga diceritakan orang saleh meninggal. Kalau jemaah masih ingat lagi, orang saleh meninggal, yang bercerita ini penggali kubur. Ada seorang yang kerjanya menggali kubur. Disitulah sawah ladangnya, disitulah penghasilannya. Kalau ada orang meninggal, orang minta digalikan kubur, kemudian minta dimasukkan jenazah ke liang lahat. Itu kerjanya. Subhanallah. Subhanallah. Satu hari datang jenazah anak muda. Waktu mau dimasukkan ke kubur, tiba-tiba kuburnya lapang. Sejauh-jauh mata memandang. Indah, wangi. Kemudian dilihat oleh si penggali kubur ini saat memasukkan jenazah ke liang lahat, dilihatnya ada makhluk Allah. Makhluk Allah ini sebenarnya malaikat ya. Ada malaikat yang mengambil alih ruh si mati tadi. Lalu dia pingsan. Pingsan dia. Karena tidak pernah mengalami, tidak pernah melihat seperti itu. Saking kagumnya pingsan dia. Subhanallah. Lalu diambil air oleh keluarga si mati, coba dipercikkan ke mukanya, tidak bangun-bangun. Saat dia sudah bangun, dibilangnya, kamu tidak lihat apa yang nampak saya tadi. Kamu tidak tahu Allah membukakan alam gaib untuknya. Allah membukakan alam gaib yang tidak nampak sama orang, nampak sama dia. Ini ke masjid, ini alam gaib ini. Apa untungnya ke masjid? Tidak nampak untungnya. Ini gaib. Siapa yang percaya kepada gaib mau datang ke masjid. Kalau tidak, ke pasar dikejarnya. Itu nampak pitihnya, nampak 5.000, 10.000-nya. Ini tidak nampak. Hasil datang ke masjid harus nampak, baru ringan langkahnya. Subhanallah. Cerita orang yang dimasukkan ke liang lahat tadi, waktu penggali kubur, kerjanya memang itu ya. Kerjanya meletakkan jenazah, membaringkan jenazah di liang lahat. Lalu dia pingsan. Wah, katanya. Bercerita dia sama keluarga si mati ini. Kamu tidak lihat tadi apa yang saya lihat? Luar biasa, indah. Kabarnya kuburnya luas, lapang, wangi, dan dia diambil alih oleh malaikat kekasih Allah.
Orang tadi macam tidak percaya. Ini cerita penggali kubur ini jangan-jangan dia disinggahi oleh makhluk lain, lalu dia cakap semaunya. Itu pertama. Beberapa bulan sesudah itu datang lagi satu jenazah anak muda juga, sama ceritanya. Ini tulisannya, Bapak kalau mau tulisannya ada nanti tulisannya ya. Dan ada ulama besar yang menceramahkan ceramah ini dalam bahasa Arab di YouTube. Bisa didengar bahasa Arabnya, bisa didengar bahasa kita yang sudah diterjemahkan. Baik, datang jenazah yang kedua sama ceritanya. Kuburnya indah, luas, wangi, dan datang malaikat membelai, mengurus si mati tadi. Subhanallah. Nah, di kali kedua ini dia kenal siapa ibu si mati ini. Ini ibunya ya? Iya. Kenapa rupanya? Luar biasa anak ibu ini katanya. Sekian bulan yang lalu juga ada anak saya meninggal. Itu anak ibu juga? Iya. Kedua-duanya ahlul jannah. Dilihat oleh si penggali kubur, kuburnya itu indah, wangi, luas. Baru si penggali kubur tadi bertanya sama si ibu, "Ibu, sebenarnya anak ibu ini apa kerjanya?" Karena saya sudah sekian tahun saya bertugas memasukkan jenazah ke dalam kubur, tidak pernah mengalami seperti ini. Tentu ada kelebihan anak ibu ini, kata si penggali kubur. Kata ibu, anak yang pertama meninggal yang sekian bulan yang lalu, itu meninggal waktu dia belajar. Waktu dia belajar di pondok. Subhanallah. Waktu belajar di pondok, kalau kita ingat ya, tazkirah ataupun tabligh akbar Al-Fadhil Ustaz Abdul Samad hafizahullah, waktu bertabligh akbar di sini di Simpang Ampe ini, masukkan anak ke pondok, katanya, masuk anak ke pondok katanya. Kalau kita ingat lagi, anak ini meninggal waktu belajar di pondok, lalu kuburnya menjadi taman surga. Itu yang pertama. Ditanya lagi, anak yang kedua ini macam mana? Anak yang kedua ini meninggal, dialah yang mencari pitih, mencari nafkah, mencari belanja untuk adiknya yang belajar di pondok. Dia sponsor, dialah donatornya. Adiknya belajar, dia mencari uang. Kedua-duanya ahlul jannah. Kedua-duanya ahlul jannah. Subhanallah. Sesudah itu apa ceritanya? Sesudah si penggali kubur ini tahu cerita yang dua ini, bahwa penuntut ilmu, bahwa orang yang belajar ilmu adalah ahlul jannah, dia tinggalkan kubur, dia pergi mencari pondok. Dia yakin itulah jalan keselamatannya. Pergi dia ke kubur, pergi dia mencari pondok. Kalau di sana ya mencari pondok ke masjid. Kalau di negara-negara yang maju, banyak ulama-ulama di sana yang mengajar masyarakat. Pergi dia ke suatu masjid, ada di sana syekh. Kebetulan nama masjidnya Masjid Taubah namanya. Dia belajar kepada syekh, dia bilang sama syekh, saya mau belajar. Padahal umurnya sudah hampir 50 tahun. Usianya sudah hampir 50 tahun. Subhanallah. Ditanya oleh syekh, kenapa kamu terlambat belajar ini? Dah ke 50 tahun baru mau belajar, baru terbuka matanya. Katanya, selama ini saya kerja di kubur, memasukkan jenazah ke kubur, tapi tidak ingat satu saat saya akan masuk kubur. Sehinggalah saya terjumpa dua kisah yang menarik, tentang anak yang meninggal waktu belajar, dan tentang anak yang meninggal waktu mencarikan pitih, mencarikan duit untuk adiknya yang belajar. Subhanallah. Begitulah ya. Akhirnya si penggali kubur tadi belajar, sudah hampir umurnya 50. Akhirnya dia menjadi orang alim, menjadi syekh terkenal di negara Syria. Dikenal di ujung namanya, ibarat orang kita ini sukunya, marganya Al-Haffar, penggali kubur. Maka sesudah itu
anak cucunya ramai yang menjadi ulama. Subhanallah. Dan di ujung nama mereka ada Al-Haffar, penggali kubur. Kembali kepada hadis ini, orang yang saleh saat mau diantar ke kubur, mau cepat diantar ke kubur, qaddimuni, cepatlah, cepatlah katanya. Subhanallah. Subhanallah. Kemudian wa in kanat ghaira salihah. Kalau orangnya bukan orang saleh. Di sini tidak mau disebut namanya ya. Kalau tidak saleh apalagi? Tidak disebut namanya. Kalau orang saleh disebut, disanjung. Kalau tidak saleh tidak disebut. Kalau kita lihat dalam Quran, orang yang tak saleh kadang-kadang dikatakan sebagai mujrim, penjahat. Kadang-kadang dikatakan sebagai fajir, penjahat juga artinya. Kalau saleh jelas, yang tidak saleh di sini tidak disebutkan karena tidak digemari sebenarnya yang tidak saleh ini. Hanya dikatakan kalau bukan orang yang saleh, qadat li ahliha, waktu mau diantar ke kubur meratap, meraung. Kata orang Mandailing, mengangguk, menangis, takut. Orang yang tidak saleh waktu diantar ke kubur masih di rumah, kalau dari rumah lah ya, nangis. Katanya apa? Ya wailaha, kemana lah saya mau diantar ini? Aduh, sialannya saya. Sialan, sedihnya, takutnya. Aina tazhabuna biha, kamu menaruh saya mau di kemana? Saya mau ditaruh ini. Saya mau diletakkan di mana? Dia sudah tahu. Dia diantar ke kubur. Tapi begitulah ya. Dia menangis, meratap, meraung, melulung. Kata orang Mandailing apa? Mengangguk, mengangguk. Oh, subhanallah. Katanya di sini dalam hadis, yasma' sautaha kullu syai' illal insan. Ratap tangis orang yang akan dibawa ke kubur itu didengar oleh semua makhluk. Manusia saja yang tidak dikasih kesempatan mendengarnya. Kalau ada di situ makhluk apa? Monyet. Kalau ada di situ contohnya entah kucing entah apa, burung, didengar oleh. Kalau ada anjing didengar anjing. Oh, ini bapak ini masalah ini katanya. Subhanallah. Ini orangnya masalah ini. Tidak didengar oleh manusia. Kata Nabi dalam hadisnya, walau sami'al insan lasa'ik. Kalau didengar oleh manusia, ratap tangis orang yang mau diantar ke kubur, pingsan orang tuh. Siapa yang mau membawa lagi? Kalau semua dah pingsan, pingsan ketakutan. La ilaha illallah. Walau sami'al insan lasa'ik. Kalau didengar oleh manusia, pingsan orang yang mendengarnya. La ilaha illallah. Yang tak ke masjid itu mesti menyesal waktu nak mati. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Inilah hadisnya ya. Jadi kita sendiri yang membuat perencanaan, sama ada kematian kita ingin baik dan senang ataupun sebaliknya. Hadis apa tadi? Hadis Imam Bukhari, hadis sahih ya. Kalau kita kaitkan dengan cerita tadi, cerita orang yang meninggal waktu dia belajar, meninggal waktu mencari pitih. Jadi kalau ada anak bapak sekolah di pondok, cucu bapak atau anak orang lain tapi bapak yang belanjainya, bapak yang sponsor, sama juga, insya Allah bapak akan selamat. Tapi kalau anak tidak ada, cucu tidak ada, orang lain tidak ada, untuk apa yang cari pitih? Untuk makan sendiri saja, untuk enak sendiri saja. Bukan itu tujuan hidup. Tujuan hidup supaya kita senang, orang lain juga senang. Supaya rumah Allah diimarahkan, dimakmurkan, didatangi setiap kali azan berkumandang, supaya kita mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis. Jadi kisahnya tadi unik tuh ya. Kisah orang menggali kubur yang dia nampak realitas alam gaib. Bagi orang lain gaib, bagi dia nampak sama dia. Itu pentingnya yang gaib ini. Itu maka kalau kita buka Quran, sifat pertama muttaqin. Kita berada di masjid muttaqin ya. Sifat pertama muttaqin di awal Baqarah
alladzina yu'minuna bil ghaib. Ayo kita baca sama-sama Alif Lam Mim di awal Baqarah ya. Mesti hafal tuh jemaah tuh. Kita baca ayat 1, 2 dan 3 saja. Mulai dari Alif Lam Mim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul azim. Allahumma ja'alna minhum. Allahumma ja'alna minhum. Tengok, perhatikan ya. Alif Lam Mim. Dzalikal kitab. Inilah kitab suci yang kamu cari itu. Inilah kitabnya. La raiba fih, yakinilah sepenuhnya, jangan ragu sikit pun. Hudal lil muttaqin, pedoman hidup bagi muttaqin. Pedoman hidup bagi muttaqin. Quran ini pedoman hidup. Mesti dipelajari, mesti dibincangkan selalu, mesti ditadabburi. Lil muttaqin, untuk orang yang muttaqin. Siapa mereka? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Sifat pertama, mengimani hal yang gaib. Subhanallah, subhanallah. Sifat yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib, orang mengimani hal yang gaib. Nanti di bawah dalam ayat 4, wabil akhirati hum yuqinun, mereka yakin terhadap negeri akhirat. Apa tandanya orang itu betul-betul yakin? Dia bersiap-siap, persiapannya mantap. Kalau dia bilang dia percaya kepada hari akhirat tapi dia tidak siap-siap, itu berarti keyakinannya rapuh, keyakinannya lemah, keyakinannya dangkal. Yang jelasnya sifat pertama muttaqin, supaya kita tahu bagi jemaah masjid muttaqin ini, alladzina yu'minuna bil ghaib, orang itu mengimani hal yang gaib. Bila azan subuh berkumandang, oh ini untung ini, kalau saya datang saya untung ini. Walaupun tidak nampak pitihnya, tidak nampak hasilnya, tapi gaib, tahunya. Bukan ke pasar dikajanya dulu ya, bukan ke ke restoran dan lain-lain sebagainya. Dia ke rumah Allah dulu. Ingat tuh ya, sifat pertama muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaib, mengimani hal yang gaib. Subhanallah. Baru wa yuqimunas salah, baru menegakkan salat, baru wa mimma razaqnahum yunfiqun, baru berinfak. Keluar pitihnya untuk jalan Allah. Jadi sifat yang ketiga itu berinfak. Sifat yang keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, orang yang mengimani Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah dan kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu, kitab suci Allah yang diturunkan kepada nabi-nabinya. Wabil akhirati hum yuqinun. Subhanallah, mereka meyakini hari akhirat. Ulaika ala hudam min rabbihim, orang inilah yang akan dibimbing Allah hidupnya. Kalau ingin dibimbing Allah hidup kita, inilah sifat-sifatnya: mengimani hal gaib, menegakkan salat, berinfak, mempercayai kitab-kitab suci umat terdahulu dan kitab suci Al-Quran terutamanya, dan meyakini negeri akhirat. 5 sifatnya. Baru sesudahnya disebutkan ulaika humul muflihun, inilah yang berhasil hidupnya, inilah sukses. Kata orang Malaysia sukses, kata orang sini sukses. Inilah yang sukses. Kunci kesuksesan ada 5: mengimani al-ghaib, menegakkan salat, berinfak, mempercayai kitabullah dan kitab diturunkan kepada Rasul terdahulu, dan yakin terhadap negeri akhirat. Selalu ingat, nak tidur ingat, bangun tidur ingat, di siang hari ingat, di malam hari ingat, pagi ingat, petang ingat bahwa ada satu hari yang kita tunggu, yaitu Yaumuddin yang disebut dalam salat, hari pembalasan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bincangkan pagi ini tentang kisah orang yang akan diantar ke kubur. Orang yang saleh dia gembira mau dibawa ke kubur, senang hatinya, job rohania, karena dia tahu kuburnya taman jannah, raudhah min riyadil jannah. Orang yang tidak saleh gelisah,
malah berteriak, memekik-mekik, merawang, meluluang, ketakutan. La ilaha illallah. Kalau dalam hadis lain katanya, bila orang yang tidak soleh ini masuk ke kubur, kubur itu marah, mengepitkan jenazah yang dimasukkan kubur sehingga tulang rusuknya berselisih katanya dalam hadis lain. Oh, subhanallah. Kalau orang yang saleh dalam ayat surah Fussilat tadi dikatakan bahwa di sana akan disambut oleh malaikat, akan didampingi malaikat, akan dihibur malaikat. Dah keluar kubur nanti dari kemudian diurus malaikat. Orang yang saleh hidup matinya diurus Allah. Waktu dia hidup diurus Allah, menjelang ruhnya dicabut diurus Allah, dalam kubur di padang mahsyar dan sampai ke jannah. Begitulah ya manajemen Allah, cara Allah mengatur hambanya. Mudah-mudahan kita tergolong di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina warda anna. Allahumma na'udzu biridhaka min sakhatika wa bi'afatika min uqubatik wa na'udzu bika minka la nuhsi sanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Ya Allah ya Tuhan ya rabbal alamin ya arhamar rahim, ampunlah dosa kami ya Allah. Ampunlah dosa kami ya Allah, agar kami istiqamah mencintai rumah-Mu ya Allah, mencintai kitab suci Al-Quran, mencintai ketaatan, mencintai orang yang mencintai-Mu ya Allah. Ya Allah, berilah kami kemanisan cinta terhadap-Mu, mencintai Rasul-Mu, mencintai ajaran-Mu, mencintai sesama pencinta, agar kami Engkau cintai dunia akhirat ya mujibas sa'ilin wa ya akramul akramin. Ampunlah dosa kami dan dosa ayah dan ibu kami, orang tua kami, kakek kami, nenek kami, sanak saudara kami, jiran tetangga dan masyarakat yang sudah mendahului kami ya Allah. Jadikanlah kubur kami kelak taman jannah ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kubur kami kelak taman jannah ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kubur kami kelak taman surga-Mu yang indah ya Allah, sebagaimana Engkau berikan kepada kekasih-Mu ya Allah. Ya Rahman ya Rahim ya mujibas sa'ilin. Ya Allah, himpunkan kami dalam ketaatan, himpunkanlah kami dalam ketaatan dan kesalehan ya Allah, dan ketakwaan kepada-Mu ya Allah. Jadikanlah kami ini hamba-hamba yang betul-betul bertakwa ya mujibas sa'ilin wa ya akramul akramin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.